Dan salah satu ujian terberat adalah mengelola harta, terutama terkait hutang piutang. Ini mencakup siapapun saja. Ada hadis yang menyebutkan pentingnya orang melunasi hutang dengan niat sungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan. Ini perhatikan. Ada orang punya hutang, dia berkewajiban melunasinya. Ketika niatnya sungguh-sungguh, Allah mudahkan orang itu melunasi hutangnya. Tapi ketika dia tidak sungguh-sungguh dalam niatnya, hati-hati, ada akibat buruk bagi dia, keluarganya, harta bendanya. Mudah-mudahan yang saya piutangi itu lupa sama hutangnya. Nah ini kan tidak jujur, sudah punya maksud lain, menunda-nunda hutang padahal dia mampu. Saya masih ada kebutuhan lain, dahulukan, prioritaskan bayar hutang. Maka urusan yang lain Allah mudahkan. Tidak menjamin ya, tidak menjamin orangnya terlihat berkecukupan, rumahnya baik, tapi dalam kesungguhan membayar hutangnya kalah sama orang yang hidupnya rumahnya sederhana, berlantaikan tanah, sedangkan dia punya mobil, punya rumah bagus, punya rumah lantainya tehel, tapi kesungguhan dan keseriusan untuk bayar hutangnya kalah sama yang sederhana. Maka ujian masalah harta ini ujiannya orang-orang soleh, ujiannya orang-orang yang ahli ibadah. Banyak yang tidak lulus dalam persoalan harta benda, termasuk di sini adalah al-anfal, harta rampasan perang. Berapa banyak orang berjihad, andaikan dia berjihad mati fisabilillah, hidup lagi berjihad, mati lagi fisabilillah, hidup lagi berjihad, mati lagi fisabilillah, ini kan seakan-akan sudah luar biasa, surga. Jihadnya berkali-kali, tetapi dia punya hutang, maka hukukul adaminya akan dibawa sampai ke akhirat. Rasulullah tidak mensolati orang yang punya tanggungan hutang. Ditanya, ini jenazah punya hutang apa enggak? Punya hutang ya Rasulullah, solati. Kalian yang sholat, saya tidak. Saking beratnya urusan hutang. Akhirnya waktu itu Sayyidina Ali, saya Rasulullah yang akan menanggung hutangnya jenazah ini. Baik, saya sholat. Begitu. Jangan hanya mencari amalan bisa lunas hutang, tapi bagaimana kita juga punya amalan terhindar dari hutang. Amalan yang kalian lakukan itu sudah ada. Apa? Sebentar lagi sholat duha, baca al-waqi'ah, du'aul faqah lil imam ar-rifani. Itu akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Jangan hanya menunggu doanya, tapi kalau punya uang, cicil bayar. Doa, ya Allah. Tapi punya uang disimpan. Bohong itu. Bohong pada diri sendiri, bohong pada Allah. Yang kedua, wirdul latif. Wa ma indaka min jahdil bala udrus min wala batid dain wa qahril rijal. Ini ada hubungannya. Hutang yang sangat menanggung beban, jadi bolabah, jadi hutang yang banyak. Wa qahril rijal, tekanan dari orang-orang. Biasanya ada hubungannya ini. Kalau sudah punya hutang urusan sepeda motor, nah, datang kolektor, diambil paksa, tengkar, dipukuli, kekerasan terjadi karena tidak bayar hutang. Penting baca doa ini, termasuk baca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah itu juga faedahnya menghindarkan diri kita dari kehinaan. Dua kehinaan apa? Fakir yang begitu sangat, sampai sholatnya nggak terurus, ibadahnya nggak sempurna, imannya ragu-ragu, karena
sudah teruji dengan kefakiran yang begitu mendera. Pakaiannya lusuh demikian rupa, tidak punya rumah, sampai ragu kepada Allah. Nah ini fakir yang sangat mengerikan. Kadal fakru ayakuna kufran. Begitu dikasih sumbangan mie 1 kardus tiap bulan, uang santunan tiap bulan sekian ribu, 300.000, pindah agama, murtad. Naudzubillah ini. Ini gara-gara apa? Fakir yang begitu mendera. Mudah-mudahan terhindar.